Halo Sobat Komi. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Expendables 4. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini mengisahkan tentang tim Expendables yang mendapatkan misi baru untuk merebut detonator nuklir dari sekelompok tentara bayaran. Seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik kimia di Libya yang dipimpin oleh Jenderal Gaddafi. Saat itu, Gaddafi sedang bersantai bersama keluarganya dan dijaga oleh banyak pasukannya. Tak lama kemudian, tempat itu diserang oleh tentara bayaran. Pemimpin serangan tersebut bernama Suharto Rahmat. Where is General Fizan? Rahmat kemudian mulai memasuki tempat perlindungan Gaddafi. Anak buahnya mengatakan kalau ada 3 penjaga di dalam dan menyuruhnya untuk membawa orang lain, namun Rahmat memasukinya sendiri dan menyamar menjadi salah satu pasukan Gaddafi. Sir, there are 3 soldiers guarding the general. What the fuck is he doing? So, General. Kemudian, kita diperlihatkan Barney Ross yang merupakan pimpinan dari tim Expendables. Barney menghampiri salah satu anggotanya, yaitu Lee, yang sedang bertengkar dengan pacarnya, Gina. You do resemble a kid. It's my ring at this bar, and I need to get a ring. Fuck you! Barney kemudian mengajak Lee ke bar langganannya. She's an expendable, Christmas. I tried getting her back. Di bar itu, Barney mengatakan kalau ia kehilangan cincinnya dalam sebuah taruhan panco melawan seorang bernama Jumbo. Tujuan Barney ke bar itu adalah untuk mengembalikan cincinnya dari Jumbo. You used to be strong. What happened? Bushwhip around. You're a problem. What's his ring back? Tak lama kemudian, Jumbo masuk ke bar. Namun kedatangan Jumbo membuat Lee heran, kenapa ia bisa kalah dengan orang kecil seperti itu. Barney pun mengatakan jika ia saat itu sedang mabuk. These the guys, Barney? Yeah. You lost to Santa's helper? The classics. Akhirnya Lee mendatangi Jumbo dan terjadilah baku hantam. It stays here, asshole. You leave me no other choice. You almost killed me. Setelah mengalahkan Jumbo dan anak buahnya, penjaga bar itu mengembalikan cincinnya. Di malam harinya, Barney dan Lee pergi menuju markas Expendables. Selain anggota utama mereka, mereka juga memiliki 2 anggota tambahan. Yang pertama adalah seorang mantan pasukan khusus bernama Izzy, dan yang kedua adalah Galan, anak dari Galgo yang sudah pensiun dari tim Expendables. Hey, is this a new guy? Good man, ex-special forces. Hey, it's Easy Day. I am Galan. Tak lama kemudian, mereka kedatangan tamu yang akan memberi misi, yaitu seorang petinggi CIA bernama Mars. Di sini, Mars meminta mereka untuk menangkap Rahmat. Rahmat dulunya adalah seorang warga Inggris, tetapi sekarang dia telah beralih profesi menjadi pedagang senjata dan memiliki pasukan pribadi. Rahmat telah disewa oleh Ocelot untuk mencuri detonator rudal nuklir yang nantinya akan digunakan oleh Ocelot untuk menciptakan krisis internasional. Saat ini, Rahmat berada di Libya, tepatnya di pabrik senjata kimia milik Gaddafi. Meet Suharto Rahmat,
private army, and he's been hired to steal some detonators for nuclear. Zone is Gaddafi's old chemical war plant, and leader's client's name is Ocelot. Ocelot merupakan musuh bebuyutan Barney. Tetapi ia sendiri tidak pernah melihat wujud Ocelot. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Ocelot mungkin hanyalah karakter yang diciptakan oleh Barney untuk menyembunyikan identitasnya sendiri. Operation Ocelot. To make sure the detonators stay there. Barney, keep them tucked. Segera setelah itu, pasukan Expendable pun segera berangkat menuju Libya untuk menjalankan misinya. Di tempat lain, Rahmat menginterogasi Hadafi untuk mendapatkan detonator nuklirnya. Meskipun Hadafi memohon untuk tidak dibunuh, namun setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Rahmat tetap membunuh Hadafi dan keluarganya. No, my wife! No, Allah Akbar! Where the detonators are. Not myself. They are in the control room. Wise choice. Sesampainya di Libya, pesawat pasukan Expendable tiba-tiba diserang. Akhirnya, Barney memutuskan untuk menurunkan seluruh timnya untuk melawan pasukan Rahmat, sementara dirinya tetap berada di pesawat untuk melakukan serangan udara. Barney berhasil mengarahkan senjatanya ke arah Rahmat yang tengah berusaha kabur. Namun sayang, karena penglihatannya yang sudah lemah membuatnya gagal menembak dan Rahmat berhasil melarikan diri. Rahmat's got the detonators. Melihat Rahmat yang akan kabur, Lee dan anggota Expendable lainnya segera mengejar. We could use some help. Gotcha. Kemudian Rahmat berhasil menembak pesawat Barney. Damn it, Barney! Stay on mission, Christmas. Lee dihadapkan pada dua pilihan sulit, antara menyelamatkan Barney atau terus mengejar Rahmat. Tetapi, Barney memberikan perintah agar mereka terus mengejar Rahmat. Namun Lee yang tidak ingin melihat sahabatnya jatuh dari pesawat, lebih memilih untuk menyelamatkan Barney. Fuck no, I'm saving your dumb ass. Nice work, man, but who's on remand? Akibatnya, Rahmat mendapatkan keleluasaan untuk menembak pesawat Barney lagi dan akhirnya pesawat tersebut jatuh. Kejadian itu membuat Barney tewas, sementara Rahmat berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, anggota tim berkumpul untuk mengenang Barney yang telah mereka anggap seperti saudara. Momen ini membuat Lee sangat sedih, terutama karena Barney adalah sahabat terdekatnya.
Tiba-tiba Gina datang, dan duduk di depannya untuk mengucapkan belasungkawa. How are you? Can I help? Tak berselang lama, Mars datang dan memberitahu Lee bahwa dia telah dipecat dari The Expendable. Alasannya adalah karena Lee dianggap bertanggung jawab atas kegagalan misi sebelumnya. Meskipun Barney telah memerintahkan agar fokus pada misi, Lee justru mencoba menyelamatkannya dan upayanya itu gagal. Menurut Mars, tindakan Lee tidak hanya menyebabkan kegagalan misi, tetapi juga berpotensi mengancam kekompakan tim, terutama dengan kemungkinan Lee ingin membalas dendam terhadap Rahmat yang bisa mengganggu misi lainnya. You ain't going nowhere. You're done. You're done. You're out. Bullshit, Marsh. What is this, a bad joke? Play, it's our call. You're out. Sebagai gantinya, Gina akan naik pangkat menjadi pemimpin tim karena dia memiliki kemampuan taktik yang mumpuni. Who's gonna run Barney's team? Gina? Christmas. Ketika tidak ada pekerjaan, Lee pun mulai mencari pekerjaan lain. Akhirnya, ia menemukan pekerjaan yaitu sebagai pengawal seorang selebgram. Hey, muscle! Get up! My son. Just hold the sign. Namun pekerjaan itu tidak sesuai dengan harapannya. Ia malah direndahkan oleh selebgram itu, dan hal tersebut membuat Lee marah. What's up, motherfuckers? Look at this guy. Who does this motherfucker? Malam harinya, Lee masuk ke dalam rumah Gina dan berhasil menemukan dokumen rahasia yang berisi informasi tentang pelaku pembunuhan Barney. You're lucky I didn't shoot you. Kemudian Lee menyampaikan niatnya untuk mengajak Gina bekerja sama mencari pembunuh yang telah merenggut nyawa temannya, namun Gina menolaknya. On in. Coming with you. There's lots of other... You weren't invited. Oh, I'm starting. Akhirnya, Lee memutuskan untuk mengalah dan berjanji untuk tidak lagi mencampuri urusan tim Expendable. Kemudian ia memberikan belati yang pernah digunakan oleh Barney kepada Gina, dan memintanya untuk membalaskan dendam kepada Rahmat atas kematian Barney. I know I can't go with you. I want you to take this. I'll make sure to give Rahmat your regards. Pagi harinya, Lee terbangun dan segera memeriksa GPS di ponselnya. Ternyata, Lee telah memasang alat pelacak di dalam belati yang telah ia berikan kepada Gina. Sementara itu di pesawat, terlihat tim Expendable mendapat tambahan anggota baru yang bernama Las. Oh, it's way bigger than that, darling. Setelah berjam-jam perjalanan, Gina dan anggota tim lainnya tiba di Asia Selatan, sementara Lee sendiri memutuskan pergi ke Thailand untuk menemui seorang pria bernama Deka. Lee mencoba menanyakan keberadaan Deka kepada seorang pria di sana, tetapi pria itu mengatakan bahwa Deka sudah lama meninggal. Setelah melihat kapal yang berlambang tim Expendable, Lee berencana untuk menggunakannya, namun pria itu justru melarangnya. I'm looking for a man named Daisha. Daisha is long gone. Dead? Do this boat, sir. Pertarungan tiba-tiba terhenti ketika pria itu melihat cincin yang dikenakan oleh Lee, ternyata pria tersebut adalah Deka. Do you have Barney's ring? For Daisha. Barney's dead. Lee kemudian memberitahu Deka kalau Barney sudah tewas dan mengajaknya untuk bekerja sama mencari pelaku pembunuhan itu. What you say is true. Damn right you should. Sementara itu di tempat lain, terlihat tim Expendable bersiap menjalankan misi mereka di markas CIA. Mars menjelaskan bahwa sebuah kapal sedang dalam perjalanan menuju Rusia dengan membawa senjata nuklir. Jika nuklir itu meledak di Rusia, maka Perang Dunia Ketiga bisa terjadi.
Oleh karena itu, dalam misi ini Mars memerintahkan tim Expendable untuk menonaktifkan nuklir tersebut dan menangkap Rahmat. Jika Rahmat tertangkap, mereka juga bisa mendapatkan informasi tentang Ocelot yang merupakan otak di balik semua kekacauan ini. Hijacked in the Adam and Sea by our mutual ship itself is going to be hosting an exchange where they'll be taking possession of the nuclear detonators. Let that happen, understood? Now. Tak lama kemudian, Gina bersama dengan timnya berangkat menuju lokasi. Namun, setelah tiba di kapal, mereka curiga karena kapal tersebut tampak kosong. Hal ini membuat mereka yakin bahwa mereka mungkin saja telah dijebak. This is too quiet. Something ain't right. Got a bad feeling about this. Where the hell is everybody? Dan benar saja, mereka sudah dikepung dan terkurung di sebuah ruangan. What a fucking mess this turned out to be. Somebody did sell us out. My intel was solid. You ain't tell shit. Ketika mereka terkurung, suasana di ruangan tersebut penuh dengan saling curiga. Mereka menduga bahwa rencana penyergapan ini mungkin telah bocor kepada pihak lain. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Rahmat memasuki ruangan dan membawa pemimpin tim Expendable yang ternyata adalah Mars. Who's the leader? I'm the leader. Rahmat memaksa Mars untuk membebaskan bayi dari tahanan sambil menyebut bahwa ia juga telah menghubungi Russo untuk mempercepat proses pembebasan. Rahmat mengancam bahwa jika permintaannya tidak segera dipenuhi, ia akan membunuh semua anggota Expendable, termasuk Mars. Perfect timing, Mr. Marsh. This mission was a trap. Somebody leaked our intel. I want your prisoner, Fan Liang Bai. Mr. Marsh will be the example of... Di sisi lain, Lee dan Deka sudah berada di belakang kapal Rahmat. Lee bersiap untuk menyusup terlebih dahulu, sementara Deka memutuskan untuk tidak ikut dalam misi kali ini. Lee kemudian memasuki kapal sambil mencari keberadaan temannya. Where are you guys? Don't move and turn around slowly. Ah, Jesus Christ. Off in your hand. Room 657. Setelah menghabisi para penjaga, Lee menyadari bahwa teman-temannya sedang disandera. Sementara itu, Rahmat mendapatkan laporan tentang kemunculan Lee sehingga ia menyuruh pasukannya untuk memburu dan menghabisi Lee. Sir, we might have a problem. Who is this? How nice of you to come aboard. Don't shoot by the boss!
Tak lama kemudian, Deka datang untuk membantu Lee. Sementara itu, tim Expendable sedang memikirkan cara untuk keluar dari sana. Setelah mengamati, mereka menemukan adanya lubang kecil yang ditutupi oleh pintu besi. Mereka kemudian menyadari bahwa pintu itu harus terkena air, lalu mereka pun mencobanya. Get on the ground. She needs to get down on the ground. Pleasure. Likewise. Great time. Di tengah pertempuran, Tol terluka oleh tusukan dari anak buah Rahmat. Untungnya, Deka dan Los membantunya. Di sisi lain, Lee terus melanjutkan aksinya. Kemudian ia menuju ruangan kendali kapal untuk memburu Rahmat sebagai balas dendam atas kematian Barney. Akhirnya, Lee berhasil menemukan Rahmat dan terjadilah duel sengit di antara keduanya. Lee, you good? Saat Rahmat dalam keadaan sekarat, Lee meminta Rahmat untuk menyerahkan detonator nuklir dan juga Mars, yang sebelumnya dibawa oleh anak buah Rahmat. Namun, Rahmat bersumpah bahwa detonator tersebut sudah berada di tangan Ocelot, seorang pria misterius yang menyewa jasanya. I don't have a kill switch. Ocelot. Mendengar semua itu, Lee segera mengakhiri nyawa Rahmat. Lee merasa sangat puas karena dendam atas kematian Barney kini telah terbalaskan. That's for Barney. Di saat yang sama, tiba-tiba datang satu helikopter. Dan disinilah terungkap identitas sesungguhnya dari Ocelot. Ternyata Ocelot adalah Mars, kepala CIA yang menyewa jasa tim Expendable. Ocelot membuang detonator itu ke laut untuk menghindari upaya tim Expendable menonaktifkan nuklir itu. Fin Leong Bai is here. He's our witness. Bye. Marsh is Ocelot. Ocelot memiliki niat untuk mengkambing hitamkan tim Expendable dengan merencanakan peledakan nuklir di Rusia. Dengan cara ini, dia berharap tim Expendable akan dianggap sebagai pelaku dan dihukum mati tanpa ada yang bisa menyelamatkan mereka. Semua tindakan ini dia lakukan karena tim Expendable telah menggagalkan rencananya berulang kali. I've now wanted and refusing to go away. Preventing World War III. Expendables will take all the blame. Kemudian, Ocelot memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka semua. We can take my boat. It's being told. Kini tim Expendable terdesak, dan mereka berencana meninggalkan kapal itu menggunakan perahu Deka. Bye, we're off
on the way out. Stern, repeat. Meet at the stern. Talan, you're up. Let's go. Setelah mereka berada di perahu, tiba-tiba Lee memutuskan talinya dan berencana untuk kembali ke kapal. It's his decision to make. Lee berhasil mengambil alih kendali kapal dan menjauhkannya dari Rusia, namun Lee tidak bisa berbuat apa-apa karena kini ia sudah dikepung Ocelot dan pasukannya. Tiba-tiba ada serangan yang menewaskan semua pasukan Ocelot. I'll be seeing you soon, Bonnie. Kini, Ocelot seorang diri dan mengajak Lee untuk berduel 1 lawan 1. Face to face. Man to... Barney would be proud of you. Namun ketika pertarungan akan dimulai, tiba-tiba muncul sebuah helikopter. Hey, I would have classic. The fuck? Bonnie? Ternyata itu adalah Barney. Entah bagaimana, Barney masih hidup. Barney kemudian mengajak Lee untuk naik ke helikopter dan segera meninggalkan kapal. Di akhir film, diperlihatkan tim Expendable yang sedang merayakan kemenangan di bar langganan mereka. Salute to my friends. Salute to you guys. Barney menceritakan bahwa dia sempat terjun sebelum pesawatnya meledak, dan yang tewas di pesawat itu adalah Jumbo. Barney sengaja memalsukan kematiannya untuk memancing Ocelot keluar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.